Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, sebagai panutan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana ayat yang tadi saya baca bahwa perintah Allah ketika kita akan melakukan sholat maka diwajibkan untuk berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Perintah bersuci atau berwudu ini erat kaitannya dengan dimensi dasar atau landasan dasar dari beragama Islam. Kenapa? Karena hakikat dari agama Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian, nilai-nilai kebersihan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kitab-kitab, setiap pembahasan dalam fikih itu biasanya diawali dengan membahas taharah, yang salah satunya yang itu diterapkan oleh setiap muslim minimal 5 kali sehari sebelum sholat adalah melakukan wudu. Bagi sebagian orang mungkin yang sudah dawaimul wudu, mungkin wudunya tidak hanya 5 kali tetapi bisa berkali-kali. Setiap keluar masuk kamar mandi ada orang yang membiasakan diri untuk berwudu. Atau minimal ketika habis mandi, entah mandi apapun, sebagian orang sudah terbiasa membiasakan diri untuk berwudu. Ini erat kaitannya dengan tujuan dari puasa yang membersihkan, yaitu la'allakum tattaqun, supaya manusia, supaya orang-orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Salah satu ukuran orang bertakwa adalah adanya kesucian diri, baik kesucian secara zahir maupun kesucian secara batin. Kalau kita amati wudu mulai dari yang rukun yang wajib, mulai membasuh wajah hingga kaki, atau ditambah dengan yang sunnah, itu semuanya tujuannya adalah mengantarkan umat Islam untuk mensucikan diri secara batin maupun secara zahir. Kita wudu sudah hafal saya yakin, karena semuanya yang ada di sini para alim ulama, para cendekiawan. Tetapi saya ingin mengulas lebih dalam kaitannya dengan wudu ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri, minimal pengingat. Terlebih ketika nanti ada manfaatnya, ya alhamdulillah. Kalau itu sudah biasa, ya mudah-mudahan untuk pengingat aja. Kalau kita memperhatikan di ilmu fikih, wudu itu yang menjadi rukunnya hanya ada 6. Yang pertama mulai niat sebelum wudu, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh rambut, membasuh kedua kaki, dan yang terakhir adalah urut atau tertib, itu yang menjadi rukun wudu. Tetapi kalau kita telah lagi, ada beberapa yang tidak menjadi rukun wudu tetapi sering kita lakukan, mulai dari mencuci tangan. Ya, kalau zaman sekarang mencuci tangan orang Islam sudah menjadi kebiasa, karena sebelum wudu sudah mencuci tangan pakai gosok di sela-sela jari. Itu adalah ritual umat Islam yang selalu dilaksanakan minimal 5 kali dalam sehari semalam. Yang kemudian yang sunnah wudu adalah berkumur, kemudian menghisap air ke dalam hidung, kemudian sunnah lagi adalah membasuh atau membersihkan telinga. Itu adalah sunnah wudu. Lebih dalam lagi, kalau kita menganut para alim ulama, orang-orang ulama-ulama terdahulu, di samping mengamalkan yang sunnah yang tadi membersihkan anggota badan, para ulama juga menganjurkan ketika membasuh anggota wudhu, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, diusahakan, dianjurkan juga untuk mendoakan masing-masing anggota tubuh yang kita basuh selama wudhu, kita doakan. Sebagai contoh, kita membasuh tangan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, kita mengucapkan Bismillah dulu.
Kemudian ketika berkumur disertai dengan doa di dalam hati, Allahumma ja'alni lisanan syukron. Ya Allah, jadikanlah lisanku termasuk lisan yang ahli orang-orang syukur. Itu ketika kita berkumur, hati kita sambil membaca doa, Allahumma ja'alni lisanan syukron. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang yang mulutnya mudah bersyukur kepada Engkau. Karena ceritanya dalam Al-Quran, orang itu banyak sekali, tapi yang mau bersyukur itu sedikit. Wa qalilum minasyakirin, atau itu. Banyak orang Islam, banyak orang mukmin, banyak orang yang beriman, tapi mereka yang benar-benar mau bersyukur itu tidak begitu banyak jumlahnya. Sampai-sampai kisah syukur ini diangkat oleh Nabi Muhammad sendiri ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, engkau adalah sudah termasuk maksum, dosa-dosa sudah ampuni, tetapi kenapa ketika sholat malam sampai lama sekali hingga kaki bengkak? Jawaban Nabi apa? Apakah saya tidak ingin dianggap sebagai hamba yang ingin bersyukur kepada Allah? Jawaban Nabi mengembalikan perilaku, mengembalikan ibadahnya dengan ungkapan syukur kepada Allah, supaya dicatat sebagai hamba yang mau bersyukur kepada Allah. Kita berdoa ketika berwudu membaca Allahumma ja'alni lisanan syukron. Kemudian ketika menghirup air ke hidung, kita juga dianjurkan membaca doa Allahumma arihni raihatal jannati fil jannati ma'al abror. Ya Allah, jadikanlah hidungku termasuk hidung yang mudah mencium, mengaroma, membau aroma surga. Seperti apa aroma surga? Wallahu a'lam. Kita mungkin di dunia belum pernah merasakan. Tetapi kalau kita ada orang yang masak ambune sereng, wah ini berarti ya aroma surga juga itu. Karena kenikmatan. Mungkin ada, sehingga kita punya hidung, kita doakan supaya senantiasa mencium aroma-aroma yang nikmat. Ya terkadang mencium aroma yang tidak nikmat, ya sekali-kali tidak apa-apa gitu kan. Tetapi kita berdoa dengan ketika wudu, Allahumma arihni raihatal jannati fil jannati ma'al abror. Itu. Kemudian pada saat membasuh wajah, kita juga dianjurkan berdoa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Ya Allah, jadikanlah wajahku wajah yang glowing, wajah yang bersinar. Pada saat engkau jadikan wajah-wajah yang lain wajah hitam, wajah pekat. Ceritanya besok di yaumul hisab itu orang itu diidentifikasi berdasarkan wajahnya. Yang wajahnya glowing, oh berarti itu banyak wudunya, banyak amal kebaikannya. Yang wajahnya hitam, pekat, oh mungkin nggak pernah tersentuh air wudu. Makanya ketika kita membasuh wajah, kita dianjurkan oleh ulama-ulama terdahulu juga mendoakan wajahnya supaya tetap wajah bersih, bersinar, glowing kalau sekarang. Nah itu. Ketika kita membasuh tangan kiri, kita doa, ya Allah, ampun paringi, jangan engkau berikan kitab catatan amal perbuatan di dunia dengan tangan kiri atau dengan melalui punggung saya. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali au mi wara'i dhahri. Kemudian pada saat mengusap rambut juga dianjurkan berdoa Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku menyentuh api neraka. Kalau rambut mungkin kalau dipotong nggak terasa, kalau kuku kita motong kuku mungkin tangannya masih terasa, tapi kalau motong rambut kepalanya kadang-kadang nggak terasa. Tapi ketika wudhu kita berdoa ya Allah, haramkanlah rambutku menyentuh api neraka. Nah itu kita mendoakan rambut kita, ya berarti rambut yang ada di kepala. Kalau rambut aja haram, berarti seluruh anggota tubuh juga mohon diharamkan untuk menyentuh api neraka. Kemudian yang berikutnya ketika membasuh sunnah, membersihkan telinga juga dianjurkan untuk berdoa Allahumma smi'ni munajja yunadi lil iman. Ya Allah, jadikanlah telinga saya termasuk telinga yang mudah, yang peka mendengar panggilanmu ketika di yaumul hisab nanti. Karena
Ada telinga, Allah menjadikan telinga itu bermacam-macam. Ada yang mungkin punya telinga dua tapi ketika dipanggil nggak mendengar. Ada punya telinga dua ketika dibisikin aja mendengar. Ya, kita berharap pada saat wudhu kita berdoa, ya Allah jadikanlah telinga saya termasuk telinga yang mudah mendengar panggilan ketika ada panggilan masuk ke dalam surga. Kemudian ketika membasuh kaki kanan, Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'aqdamis sholihin. Ya Allah, tetapkanlah kaki saya, tetapkanlah telapak saya untuk tetap muat atau melewati siratul mustaqim seperti golongan orang-orang yang muttaqin. Demikian juga ketika membasuh kaki yang kiri kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala siratil mustaqim ma'aqdamul munafikin. Ya Allah, jangan jadikan kaki kiri saya atau jangan jadikanlah kaki saya kaki yang terpleset seperti golongannya orang-orang munafik. Itu ketika kita wudhu secara zahirnya betul, kemudian secara batinnya betul, insya Allah wudhu kita tidak akan cepat-cepat. Kita akan menikmati wudhu kita, baik wudhu dalam proses untuk penyucian batin maupun penyucian zahir, juga untuk penyucian hati kita. Terlebih ketika kita suci hatinya, insya Allah berangkat ke tempat sholat, hati kita sudah siap, tenang, sehingga sholat yang kita kerjakan insya Allah lebih khusyuk, lebih tenang. Karena diawali dengan wudhu yang tidak kemurungsung, wudhu yang penuh tumakninah, wudhu yang khudu', wudhu yang khusyuk itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengingatkan saya untuk selalu bisa istiqomah ketika berwudu dengan cara menyempurnakan wudu, dan juga minimal untuk mengingat kepada para hadirin yang lain ketika berwudu jangan kesusu gitu. Karena dalam anjuran fikih itu ketika wudunya kesusu, sholatnya ya juga kesusu. Untuk nanti bersolat ya hawane pingin cepat melayu gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kalau banyak kekurangannya secara pribadi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.